Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Berjumpa lagi dengan saya, Wulan Widari Endah, CGP Angkatan 6, kelas 24 dari Provinsi Banten. Di video kali ini, saya akan membagikan pemahaman dan aksi nyata yang telah saya lakukan di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Mari kita belajar bersama-sama Bapak dan Ibu guru hebat. Tim hebat yang selama ini mendampingi saya adalah fasilitator I Nengah Edi Imawan dan pengajar praktik Ibu Asih Suharsi. Sebuah kutipan dari modul 2.1 Pendidikan Guru Penggerak. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Dari Ki Hajar Dewantara. Melalui kutipan ini, saya merenung betapa menjadi seorang guru harus mampu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang semua murid agar semua murid yang unik ini dapat tergali potensinya. Modul ini adalah modul yang menjawab sejumlah keresahan yang selama ini saya alami. Dalam modul pembelajaran berdiferensiasi, pengertian diambil dari ahli bernama Tom Linson. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid-muridnya. Menurut Tom Linson, kebutuhan belajar bisa dilihat dari 3 aspek. Misalnya dari kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari konsep atau keterampilan baru. Setiap murid memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada murid yang sudah terampil, ada yang belum, ada yang cepat, ada yang lambat. Dalam aplikasinya di kelas, bisa menggunakan konsep equalizer. Maksudnya, proses pembelajaran bisa disesuaikan dengan kondisi setiap kelas, setiap murid. Misalnya guru bisa memulai dari sifat-sifat yang mendasar, lalu ke sifat yang lebih transformatif. Atau di materi-materi tertentu, guru bisa memilih persoalan-persoalan yang konkret yang bisa dilihat objeknya secara langsung menuju ke persoalan-persoalan yang abstrak atau membutuhkan pemikiran atau daya imajinasi.
Guru bisa memulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang kompleks. Guru bisa memberikan pembelajaran dengan cara murid tergantung dulu kepada gurunya, lalu lama-kelamaan murid tersebut menjadi mandiri. Guru bisa membuat pembelajaran berlangsung dari lambat ke cepat atau sebaliknya, disesuaikan dengan kondisi kelas. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Nah, minat ini sangat penting membangkitkan motivasi belajar dari murid. Area minat atau kegemaran murid pasti unik dan berbeda-beda. Ada yang berminat pada teknologi, mungkin seni, sejarah, musik, atau ada yang ekspresinya lebih ke arah lisan, tertulis, artistik, atau abstrak. Nah, beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik murid yaitu diantaranya, satu, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor-humor, dengan kejutan-kejutan. Lalu guru juga bisa menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu si murid. Nah, sebagai guru yang berhasil mengenali minat muridnya dan mengaitkan dengan konteks pembelajaran, tentu saja murid akan merasa dihargai dan semakin bersemangat untuk belajar. Lalu guru juga di dalam kelas harus berhasil menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Sehingga kegiatan ini mampu membuat pembelajaran di kelas aktif, jadi murid bersemangat untuk belajar menggali informasi secara aktif. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam cara belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid terkait banyak faktor. Ada beberapa di antaranya, misalnya preferensi terhadap lingkungan belajar, suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Nah, ini dapat mempengaruhi profil belajar murid. Ruangan yang terlalu panas, ruangan yang terlalu bising, ruangan yang terlalu terang. Nah, sebagai guru, kita harus memahami hal-hal seperti ini. Lalu, di dalam sebuah daerah atau sebuah kelas misalnya secara spesifik, ada pengaruh budaya. Ada budaya yang santai, mungkin di budaya keluarga juga ada yang terstruktur atau tersistematis, ada yang cenderung pendiam, ada yang ekspresif, ada yang bersikap personal, dan ada juga yang impersonal. Nah, preferensi gaya belajar, misalnya secara umum ada 3 gaya belajar. Ada visual, murid lebih suka melihat misal PowerPoint, catatan, gambar, peta konsep. Lalu ada murid dengan gaya auditori, suka belajarnya dengan cara mendengar atau secara dijelaskan langsung oleh gurunya.
lalu berdiskusi, mendengarkan musik. Nah, lalu yang ketiga adalah kinestetik. Belajar sambil melakukan, jadi sambil bergerak. Jadi ada murid-murid yang suka belajarnya sambil melakukan suatu aktivitas atau gerakan. Guru dapat mengetahui kebutuhan belajar murid dengan berbagai cara. Misalnya, guru sering mengamati perilaku murid. Jadi, guru peduli dan memperhatikan, mengobservasi perilaku murid. Lalu, guru mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Biasanya ini dilakukan di kegiatan apersepsi. Nah, boleh juga guru memberikan sejumlah pertanyaan di awal untuk bisa mengetahui pengetahuan awal murid. Lalu guru juga bisa mengamati ketika murid sedang menyelesaikan suatu tugas atau beraktivitas di kelas. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dialami murid, atau bahkan bisa membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Membaca komentar-komentar dari guru yang mengajar di kelas sebelumnya. Guru juga bisa melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, lalu melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang sudah dilakukan untuk mengetahui apakah hal-hal yang sudah dilakukan itu sudah efektif atau belum. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Hal atau materi yang diajarkan ke murid atau bahan belajar bisa menyesuaikan dengan kesiapan murid. Misal, dimulai dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih rumit atau lebih kompleks. Dari hal-hal yang masih konkret atau nyata menuju hal-hal yang semakin membutuhkan penalaran atau abstrak. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses belajar divariasikan sesuai dengan profil belajar murid. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Dalam aktivitas belajar, nah, guru harus mengakomodir ketiga profil belajar murid ini. Meskipun tidak di satu pertemuan, mungkin bisa di 2 atau di pertemuan ketiga dan seterusnya, tapi guru berusaha melakukan diferensiasi proses. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah bukti proses pembelajaran yang berwujud. Guru tinggal menjelaskan harapan capaian produk yang dihasilkan, kualitas seperti apa, dan cara membuat produknya harus bagaimana. Semuanya diserahkan ke murid untuk memilih produk pembelajaran yang paling murid bisa atau kuasai. Misalnya, boleh berbentuk teks, boleh berbentuk video, poster, audio, pementasan, dan lain-lain. Sebelum belajar tentang pendidikan sosial emosional, saya berpikir bahwa pembelajaran ini adalah tugas dari guru BK saja, sehingga saya cenderung hanya melakukan kegiatan ice breaking yang saya sukai saja, tanpa memahami makna dari hal ini. Setelah mempelajari modul ini,
ternyata pendidikan sosial emosional butuh untuk saya sendiri sebagai guru dan butuh untuk disediakan waktu khusus karena manfaatnya yang luar biasa besar untuk saya dalam menyadari emosi-emosi yang ada di dalam diri saya. Lalu saya juga memiliki kesadaran penuh dalam melakukan setiap aktivitas. Sehingga hal ini membuat saya dan saya juga berharap siswa juga ke depannya memiliki kekuatan atau daya juang yang tinggi karena mampu mengelola emosinya secara positif. Hal-hal yang saya pelajari diantaranya pembelajaran sosial dan emosional berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi. Yang pertama yaitu tentang kesadaran diri, lalu manajemen dirinya, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan akhirnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kompetensi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, apalagi bagi peserta didik yang harapan kualitas hidupnya lebih baik ke depannya. Nah, untuk apa sih pendidikan emosional sosial ini? Yang pertama, tentu saja untuk diri saya sendiri sebagai seorang guru dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya kepada siswa saya juga bahwa memahami, menghayati, dan mengelola emosi, jadi sadar akan diri itu seperti apa, apakah dia sedang marah, apakah sedang sedih, memahami dirinya sendiri, sadar akan dirinya sendiri, emosi atau perasaan-perasaan yang ada di jiwanya akan membantunya untuk bertindak dengan lebih bertanggung jawab atau lebih baik. Lalu setelah sadar juga menetapkan dan mencapai tujuan positif yang ingin dicapai. Nah, hal ini ada yaitu tentang pengelolaan diri. Jadi ketika sudah sadar, sudah menghayati emosi yang ada, mampu mengelola emosinya secara positif. Nah, emosi juga layak dirasakan dan ditunjukkan terutama tentang keadaan empati atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, yaitu disebut dengan kesadaran sosial. Sebagai makhluk sosial, kita perlu menekankan bahwa semua orang membutuhkan orang lain untuk ada dan membangun dirinya dan kehidupan. Nah, hal itu akan membuat keterampilan berelasi atau berkolaborasi menjadi lebih mudah. Terbentuk sebuah hubungan, yaitu hubungan positif, hubungan saling dukung, saling memahami, saling memposisikan diri. Lalu pada akhirnya harapannya setiap tindakan, setiap keputusan itu adalah keputusan atau hasil yang bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali. Empat indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Implementasi pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai.
terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit dapat dilaksanakan dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler. Guru dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Dalam kegiatan belajar, misalnya, guru membuka kegiatan belajar untuk lebih hangat, untuk memberikan kesempatan kepada murid berbicara, mendengarkan aktif, interaksi, dan menciptakan rasa yang dapat menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, interaksi dalam praktik mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Nah, dalam kegiatan praktiknya, guru bisa mengintegrasikannya, misalnya di tengah-tengah proses KBM, guru bisa mengajarkan siswa untuk mengembalikan kesadarannya secara penuh melalui teknik jeda, yaitu teknik stop. Nah, setelah diberi pengetahuan lalu dipraktekkan tentang hal ini, maka harapannya murid dapat mengelola emosinya dengan baik. Lalu yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Budaya sapa, senyum, salam, budaya saling menghargai. Nah, ini harus tercermin dalam kegiatan sekolah agar sosial emosional peserta didik semakin terasah menjadi lebih baik lagi. Nah, penguatan KSE yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dilakukan melalui kolaborasi. Jadi, ini menjadi satu komitmen bersama seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang positif dalam melakukan atau mempraktikkan pembelajaran sosial emosional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pada akhirnya, yang ingin tumbuh dan ada dalam semua warga sekolah adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja dan sadar. Jadi tanpa penghakiman, dengan saling menghargai, setiap karakteristik berbeda-beda, lalu menyadari segalanya harus disyukuri dan dijalani, maka pribadi-pribadinya akan menjadi pribadi yang tumbuh dengan kesadaran penuh. Harapan saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan perubahan di kelas. Saya akan mempraktikkan berbagai teknik PSE, misalnya teknik stop, pembiasaan-pembiasaan lainnya, senyum hangat, penutupan yang bersemangat, refleksi dalam setiap kegiatan. Nah, ini semua ingin saya praktekkan di dalam kelas, jadi saya mengkhususkan kegiatan PSE ini, tidak hanya sekadar untuk kesenangan semata. Lalu berikutnya saya juga berharap kepada rekan sejawat setelah menyaksikan video ini mendapatkan pemahaman tentang pentingnya PSE dalam lingkungan sekolah. Dan saya ingin rekan sejawat melihat contoh-contoh nyata yang saya lakukan di kelas dan kemudian hal itu mampu menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan adaptasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh rekan sejawat. Pada akhirnya, hal ini mampu menuju ke budaya positif sekolah.
Dan marilah kita berdoa menurut percayanya masing-masing. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar yang sama, yaitu di mengidentifikasi teks prosedur. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari ngobrol dulu dengan teman sebangku. Lalu tanyakan bagaimana perasaan teman kalian hari ini. Yang duduk sendirian boleh ngobrol sama bangku belakang. Silakan. Hari ini sedang bagaimana perasaannya? Di tengah. Oke, bahagia. Oke, kalau ini sedang biasa aja, Bu, lagi flat. Oke, sedang sedih. Silakan ngobrol selama 10 detik. Kalau tidak dulu boleh sini ya. Boleh.
Nah, itu yang lagi sedih, Asia sama Agia sama lagi sakit. Lalu Rizky boleh dibagi nggak senangnya kenapa? Boleh dong, kalau Agia aja saya tahu kenapa. Bukannya kita semua boleh sedikit mungkin. Boleh sedikit lagi senang tuh. Apa itu? Salah itu es. Oh, sedang direnggam. Sayang sama bias. Itu dia mau bias sayang sama bias. Iya sayang. Sama. Dapetinnya sama Reski sama. Iya, cinta-cinta monyet. Oke lah. Baik, di pertemuan yang lalu kita semua juga sudah belajar tentang bersyukur. Masih ingat kan kemarin kata-kata rasa syukurnya adalah diberi, ada juga yang rasa syukurnya uang jajannya kembali gitu kan, ada kan setelah libur kemarin. Lalu kita juga belajar bahwa bersyukur akan menambah kebahagiaan. Nah, kira-kira apakah hari ini kita sudah bersyukur? Belum ya? Kalau yang belum silakan di dalam hatinya masing-masing berterima kasih atas apapun yang kalian rasakan hari ini. Silakan hitungan ketiga. Bersyukur. Sudah? Oke, siap ya? Kita lanjutkan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan cermat. Lalu sebelum kita memulai mengidentifikasi melakukan pembelajaran hari ini, mari kita ulang kembali pembelajaran kita sebelumnya, atau disebut dengan istilah apresepsi. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mencatat atau belajar tentang pengertian teks prosedur. Ayo, masih ingat tidak pengertian teks prosedur itu apa? Pengertian teks prosedur, halo waktu Juha, siapa yang masih ingat? Pengertian teks prosedur? Oke, sama tidak dengan yang di depan? Mirip-mirip lah ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan, langkah-langkah, berurutan yang harus dipenuhi agar kegiatan berjalan dengan baik. Mari ucapkan bersama-sama supaya tidak lupa lagi. 1, 2, 3. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan, langkah-langkah, berurutan yang harus dipenuhi agar kegiatan berjalan dengan baik. Nah, teks prosedur isinya ada yang petunjuk atau pemberian informasi, ada yang panduan, ada yang perintah atau instruksi dalam melakukan sesuatu. Biasanya di video-video zaman now itu disebutnya tutorial, cara melakukan ini, cara melakukan itu. Nah, itu sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Ya, sangat bermanfaat, sangat dekat. Karena dari segi tujuan saja, mari baca bersama-sama. Tujuan teks prosedur adalah menentukan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu secara urut. Ya, jadi tujuannya saja untuk menunjukkan atau menjelaskan, memberikan informasi, memberikan memberikan instruksi atau perintah, kamu harus apa, kamu harus bagaimana. Dari ciri-cirinya berisi langkah-langkahnya, lalu biasanya menggunakan bilangan 1, 2, 3. Lalu bentuk poin-poin yang penting. Meskipun boleh ada paragraf di awal untuk pengantar, tapi isinya biasanya berupa poin-poin yang paling penting. Dan tentu saja langkah-langkah tersebut disajikan secara objektif, keadaan yang sebenarnya. Bahkan teks prosedur di tahun lalu bisa jadi tidak bisa kita gunakan di tahun ini. Misalnya tata cara pembayaran SIM di tahun 2020 misalnya tidak sama, karena adanya peraturan atau sistem-sistem yang baru. Jadi kesempatan untuk membuat ya kan
sebagai poster, atau boleh juga di sini disebut infografik. Info berarti informasi, grafik berarti ada gambar dan tulisan-tulisan. Nah, karena hari ini kita sedang belajar mengidentifikasi, maka kita mencari informasi berdasarkan ini. Ya, sekarang yang merasa punya absensi waktu 10 menit untuk masing-masing nanti tampil di depan. Siapakah absen 1? Alek. Oke, siap Alek. Ya, satu. Yang besar ya absennya. Ya, sama cepat. Ya. Menurut Alek, pesan yang ingin disampaikan adalah makanan serta manfaat yang baik untuk tubuh kita. Apakah teman-teman semua setuju? Ayo, ada tambahan apa? Tambahan lain sudah sesuai? Kira-kira pesan yang bisa kita dapatkan adalah makanan serta manfaat yang baik untuk tubuh kita. Setuju? Makanan saja? Ada tambahannya ya? Minuman. Ini ada lightingnya, berarti mari kita perbaiki sedikit redaksinya atau jawabannya. Jadi itu bisa sedikit. Baik. Nah, jadi tentang pesan yang disampaikan adalah iya. Kesehatan terutama makanan atau minuman atau tentang pola hidup sehat, pola makanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Judul pesan apa yang ingin diberikan oleh kelompok infografik ini untuk menetap untuk mengatur waktu makan ideal supaya tidak. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan membuat infografik untuk mencapai pesan tersebut untuk gambar informasi media dan media gambar. 3. Apakah gambar ada tidak ada gambar tersebut? Apakah yang disampaikan dalam kalimat yang jelas dan menyampaikan pesan membuat ya, karena kalimat jelas dan tidak membuat dibaca bingung. Yang B-nya ya, Untuk gambar B-nya, pesan apa yang ingin diberikan oleh infografik ini? Tanggapan komentarnya ayo. Menurut kami yang lebih jelas infonya adalah gambar makanan menampilkan tahap-tahap pola makan. Oke, jadi beda. Oke. Menyenangkan. Lalu belajar apa saja hari ini? Tips waktu makan dan ideal lebih baik Baik Bias, bagaimana perasaan Bias hari ini? Luar biasa. Lalu kita belajar apa hari ini?
tentang identifikasi dan penerapan ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.